Hai, hai. Kenapa hai hai itu channel utama gua? Karena ini channel kedua gue, ya udahlah hai hai juga lah. Karena gue udah terbiasa dengan hai hai. Sampurasun, assalamualaikum, sampurasun, rampes. Nah ini kita bicara tentang paru. Paru ini ternyata memang sudah PR lama dan masyarakat sudah seperti jenuh ya mengadukan permasalahan terkait dengan jalan tambang ini. Dan pada saat itu setahu gue Kang Deddy Mulyadi juga masih menjabat DPR RI, dan dia di salah satu VT gue sempet nengok ya, karena FYP ya, menyampaikan bahwa memang pada saat itu dia tidak punya power. Kenapa tidak punya power? DPR RI tidak punya power, kenapa? Kita tengok nih videonya biar clear. Dan ternyata udah bertahun-tahun loh cuy, dan diselesaikan sama Kang Deddy Mulyadi. Gokil. Ada paparan lebih lanjut barangkali. Ini Bapak Ibu hadir di sini, pentingnya apa? Ini mohon maaf tadi pimpinan juga sudah WA kami, berhalangan untuk ikut video conference karena sedang melaksanakan perjalanan laut katanya kan, karena sinyalnya tidak stabil, jadi tetap mewakilkan kepada kita. Tapi intinya ini, ruang ini, dokumentasi ini dengan sekretariat yang memfasilitasi kita, ini adalah tahapan di mana Bapak Ibu menyampaikan aspirasi secara konstitusional, ya. Artinya wajib untuk di follow up. Kenapa? Karena nanti akan ada semacam dokumentasi yang menjadi dasar untuk disampaikan kepada pemerintah. Wajib di follow up bertahun-tahun, cuma follow up aja, tidak ada realisasi. Silakan untuk paparan, ya silakan Pak. Gokil negara ini. Nanti rapat ini akan terdistribusikan Pak ke seluruh anggota dan pimpinan. Tersinggung. Ya. Seperti tidak serius. Ini tadi malam dan pagi tadi. Oh enggak, sudah alasan Pak, supaya clear juga. Tadi malam dan tadi pagi, saya sudah komunikasi dengan mereka. Ya. Ini DPR RI Pak. Mereka ada dari Sulawesi, ada dari Palembang, yang Papua juga Pak. Mereka sudah ada di Jakarta belum? Karena hari ini tidak ada agenda rapat di minggu ini Pak. Jadi mereka tidak bisa. Enggak lah, minimal keseriusan itu diwakili 2-3 orang lah. Kalau ini kan Pak Mulai ngapain kemarin ke Parung Panjang, sekarang ke sini juga ngapain kan gitu. Beda Pak. Kalau di Parung Panjang, saya sebagai anggota Dewan Dapil Kabupaten Bogor yang hadir reses menyerap aspirasi. Kalau Bapak hadir di sini adalah tahapan bagaimana. Tapi bikin catatan aja bahwa saya menilai Komisi 5 tidak serius itu aja. Karena tidak hadir semua Pak Mulai. Jadi seolah-olah Pak Mul doang ini yang mikirin Parung Panjang, jangan-jangan yang lain takut atau gimana kan gitu. Atau ada apa kan ini masalahnya. Bapak cari solusi apa cari kehadiran? Bukan. Karena pemerintah sampai saat ini Pak. Nih. Ya, Pak. Jalan tambang itu Pak. Dari awal provinsi itu tanggung jawab provinsi. Karena pajaknya itu masuk ke provinsi Pak. Harusnya provinsi segera membuat jalan tambang ketika pengambil alihan jalan dari kabupaten ke provinsi. Dulu itu kabupaten itu Pak. Mobilnya belum banyak dulu. Dulu ada PT Sudamanik, kalau orang beli batu itu bukan mobil yang datang, dianterin dan belum rusak. Setahu saya ketika tambang dibuat itu harus ada jalan tambang, Pak. Nah ini ketika diambil alih provinsi, uangnya ke provinsi diam aja. Terus penyalahgunaan jalan udah terjadi puluhan tahun, Pak. Jalan 8 ton dimasukin 40 ton loh, Pak. 45. Kemana aja? 10 ton dilalui oleh 45 ton. Kekuatan jalannya 10 ton cuy. Gubernurnya kemana ya? Itu hukum loh harusnya. Gila. Kan? Artinya ada apa dengan provinsi? Kabupatennya juga berani. Sampai kemarin saya salin juga bupati ngapain. Perbub itu nggak berguna Pak. Boleh emang perbub di jalan provinsi. Ini udah ngawur gitu loh. Perbub itu nggak ada gunanya. Oke, ternyata salah juga ya. Kita kemarin sempat dengar ya ada pergub. Ternyata itu jalan provinsi, nah harusnya pergub ya. Pak, sebentar. Iya. Jawaban kehadiran Komisi 5 sebenarnya jawabannya sudah ada di Bapak. Ya. Bapak ini saya hadirkan di sini karena saya ingin membypass Pak. Ya. Pertanyaan anggota Komisi 5 ke saya sederhana. Ya. Itu jalannya provinsi atau nasional Pak Mul? Ya. Bentar. Sekelas DPR tidak bisa mencari informasi itu jalan provinsi atau jalan kabupaten. Harus dari masyarakat. Ini lucu sih, pemerintah nggak tahu. Gokil. Provinsi. Ya. Konfirm. Harusnya Bapak Ibu itu audiensi ke provinsi. Iya, karena provinsi sudah berkali-kali. Kita dengar tahapan ini dulu, Pak. Izin, kita dengar tahapan ini dulu. Pada saat Bapak Ibu hadir di sini, ini adalah ikhtiar saya untuk membypass, Pak, memotong. Ya. Dewan-dewan, izin Pak. Ini Bapak Pak, harus dulu, Pak. Sebentar, Bapak tahu di bawah Bapak itu kita diadu-adu loh. Udah saling tuduh, dapat uang segala macam. Ini kan fitnah dan segala macam terjadi, Pak. Apakah mau dibiarkan masyarakat Parung Panjang diadu-adu seperti itu?
Bapak, boleh saya bicara selesai dulu? Kalau nggak kondusif, kasihan nih warga lain ya. Saya cari solusi, saya membypass kewenangan. Lanjut. Dalam konteks ada pertanyaan dari teman-teman itu jalan provinsi. Saya nggak ungkapkan sekarang. Saya ungkap karena Bapak respon sendiri. Padahal itu jalan nasional atau provinsi? Jalan provinsi, Pak. Kenapa nggak ke provinsi dulu audiensinya? Sudah kayak provinsi. Ya artinya kalau teman tidak hadir itu Udah ke provinsi. tetap mereka mengetahui saya sedang menyambungkan, Pak, masalah jalan provinsi ke nasional. Maka kehadiran Bapak di sini kita terima untuk menyegerakan. Kalau nungguin Bapak audiensi di DPR provinsi sama juga nanti nggak pada serius gitu kan misalnya kan? Enggak, sebentar, gue masih agak bingung ya. Untuk di DPR tidak punya data bahwa itu jalan provinsi atau jalan kabupaten, dan harus menunggu rapat yang seperti ini yang buang waktu lagi nih 1 hari. Wah, ribet ya birokrasi. Untung ada Kang Deddy Mulyadi, nggak pakai nunggu di jalan apa, udah benerin. Nggak ditanggapi. Gitu loh, Pak. Ya, intinya saya punya itikat baik sebagai warga Bapak, wakil Bapak Ibu di Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Lama banget sih ini komisi ini, Pak, komisi Lama. infrastruktur di provinsi gitu. Saya buka komunikasi, Pak, dengan kepala dinas. Saya nggak bisa nyuruh-nyuruh kepala dinas Bina Marga provinsi untuk tolong dong Pak perbaikin, nggak bisa, Pak. Karena tupoksinya saya mitra kerjanya adalah Menteri PUPR. Menteri PUPR bilang sendiri kan, Pak, pada saat video viral kan, sayangnya jalan itu adalah jalan provinsi gitu, Pak. Nah, intinya jangan lempar-lemparan lagi, Pak. Udah puluhan tahun lempar-lemparan nih antara kabupaten, provinsi ini. Itu Kita tahu nih dari menteri. aturan, Pak. kayak drama-dramaan gitu. Bapak, saya anggota Komisi 5, saya dibully oleh masyarakat di Jonggol, di rumah aspirasi saya. Kami korban lama, jadi Iya. maklumi aja dulu. Maaf ya. Nggak apa-apa. Tambol. Ini tambahan dari saya. Iya, iya, silakan. Kami dari Parung Panjang korban lama. Jadi begini-beginian nih, ketemu orang-orang. Udah puluhan tahun justru. Itu Bapak Nggak tidak ada realisasi seperti Bapak, ada finish. Bapak kalau tidak Terima kasih. percaya dengan ikhtiar saya, Ya. Bapak dengan segala hormat, ngapain Bapak hadir di sini? Ya. Bapak keluar saja. Betul. Ya, Bapak keluar saja. mau diusir. Ini saya hadir memfasilitasi ini, Pak. Ini bukan kewenangan saya, Pak, Mau sebenarnya. diusir. Ini kewenangan provinsi, tapi saya bypass. Saya jembatani lagi izin setelah pimpinan. pertemuan ini saya ketemu dengan gubernur besok. Izin pimpinan. Ketemu Itu gubernur. bisa. Itu. Antar ya. Tadi mohon maaf Pak. Iya, iya. Maksudnya untuk yang berjalan dengan saya hari ini, mohon kerjasamanya. Kita datang kemari karena kita percaya sama beliau. Oke? Sepakat ya. Kita kemari, kita berharap Parung Panjang jadi lebih baik. Sepakat ya. Kita tenang, kita dengarkan dulu beliau dan kita ikuti protokolnya seperti apa. Oke? Ya. Oke, terima kasih. Baik, gak apa-apa Pak, aspirasi sampaikan saja. Tapi kan gara-gara disampaikan kan jadi ngerti Pak ya. Saya dibully habis-habisan di sosial media di rumah aspirasi saya, jalannya hancur Pak. Katanya Menteri PUPR, jalan rumah sendiri hancur. Tapi status jalannya kabupaten Pak. Jadi kalau misalnya kemudian saya telepon Dirjen Bina Warga, tolong dong aspal depan rumah aspirasi saya, itu bisa ditangkap KPK itu Pak. Kenapa? Karena akan ada temuan di BPK bahwa APBN digunakan untuk membangun jalur kabupaten. Bapak hadir di sini sekarang. Saya telepon misalnya Pak Dirjen Bina Marga, tolong Pak segera revitalisasi jalan itu. Pak, itu jalan provinsi Pak. Ada aturannya Pak. Ya. Nah, saya ingin membypass aturan itu karena ada dua kepentingan. Saya representasi Bapak di Bogor. Yang kedua Pak, ada payung hukumnya sekarang. Tapi untuk bisa mencapai payung hukum impres jalan daerah, ada dasarnya Pak. Usulan dari Komisi 5. Komisi 5 bisa memberikan usulan gimana? Ini tahapannya Pak. Saya datang ke wilayah Bapak datang ke sini, ini dasar nih bahwa provinsi tidak memberikan solusi terhadap masyarakat Parung Panjang. Gitu. Jadi saya kira kalau misalnya saya ungkap alasan teman-teman tidak hadir karena mereka taat aturan, Pak. Kenapa kita audiensi dengan jalan provinsi? Gitu loh maksudnya, Pak, ya. Tapi mereka mengetahui bahwa saya akan segera memperjuangkan untuk menyambungkan bagaimana status jalan provinsi diintervensi oleh APBN melalui impres jalan daerah. Tapi kan kita harus lihat lapangan, maka identifikasi dan bahasa saya adalah audit Parung Panjang. Menurut gue sih baik ya niat Bapak ini ya, cuman ternyata juga tidak terrealisasi. Ini kalau nggak salah video udah lama banget nih, udah 5 tahunan lah kalau. Karena Kang Deddy Mulyadi masih juga di DPR RI pada saat itu. Tapi menurut gue inilah keribetan birokrasi ya. Hanya untuk mengetahui jalan itu jalan provinsi atau kabupaten melalui pertemuan seperti ini, ngabisin lagi 1 hari, nunggu lagi, dan apa yang akan diperjuangkan oleh Bapak itu juga ternyata juga tidak terrealisasi dengan gubernur yang lama, kan katanya akan disampaikan, dan jelas bahwa itu jalan tanggung jawabnya adalah provinsi.
anggaran harusnya besar ya zaman dulu. Sekarang ini Kang Deddy bisa kok. Kenapa yang dulu nggak bisa? Itu yang jadi pertanyaan besar buat gue. Kang Deddy sekarang bisa, bahkan dia sudah bangun banyak jalan, tapi tetap bisa memperbaiki Parung. Loh yang lama, kemana itu? Baik anggaran maupun orangnya ya, maksud gue. Apa nih? Operasi, kegiatan operasi. Oh, IUP, Surat tambang. yang beredar itu ditujukan untuk para pemegang IUP di luar wilayah tambang Parung Panjang yang hari ini sedang dilakukan evaluasi. Sedangkan untuk wilayah tambang di Parung Panjang tetap ditutup sementara, sehingga apabila ada informasi yang menyatakan akan dibuka kembali, itu informasinya hoax. Dan saya pastikan bahwa Parung Panjang sekarang Pemprov Jabar sedang melakukan tim audit investigatif. Ini kayaknya menjawab waktu itu ada bocornya suara rekaman Kadis SDM yang menyatakan ini paling 3-4 hari, seminggu lah gitu. Nanti dibuka lagi. Mamam. Mamam. Agar berbagai peristiwa yang terjadi bisa ditemukan dan dianalisis fakta-fakta yang sebenarnya, baik peristiwa lalu lintas, peristiwa lingkungan hidup, faktor ketaatan membayar pajak, reklamasi dan sejenisnya. Saya pastikan untuk Parung Panjang tetap ditutup untuk sementara. Audit yang dilakukan oleh KDM kerjasama kalau salah dengan 2 universitas ini bakalan banyak temuan sih menurut gua. Tapi mendengar percakapan Kadis SDM yang terakhir kemarin itu, kok seolah-olah yakin bahwa itu akan buka lagi, berarti memang perusahaan itu tidak melanggar. Secara kasat mata aja udah, secara AMDAL udah melanggar gitu kan. Secara lingkungan dampaknya luar biasa. Tapi Kadis itu bilang bahwa nanti 3-4 hari juga dibuka lagi. Di sini kita bisa lihat keberpihakan dengan pengusaha, keberpihakan dengan pemerintah atau rakyat bisa terlihat ya, gitu kan. Aduh, ini. Tapi gue bersyukur sih. Dengan adanya KDM sekarang ini bersyukur. Memang jalanan sudah jadi dan konflik terkait dengan ditutup sementara itu kan akibat ulah mereka sendiri yang tidak mau berbagi jalan itu dengan masyarakat. Kan itu poinnya. Sebelumnya kan tidak ada larangan itu untuk lewat, tapi lewatnya malam hari. Dan kedua, kalau bisa ya tonasenya dipikir-pikir dulu lah. Atau mungkin dari, setahu gue yang pertama, jalan tambang itu harus disiapkan oleh perusahaan tambang. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan tonase, pemerintah juga bisa menjaganya dengan timbang ya, kalau nggak salah apa sih namanya itu, jembatan timbang atau apa tuh, untuk menimbang truk-truk yang akan lewat. Kalau tonasenya berlebih, balik lagi sebelum melintasi jalan itu. Jadi dibangunnya mungkin dekat-dekat para perusahaan tambang itu yang kira-kira akan lewat tuh. Jadi kalau tonasenya besar, putar balik. Oke, kita ada satu video lagi, coba kita tengok apa lagi nih. Saat kita menyetujui, katakanlah memproses RKAB menjadi catatan untuk kita. RKAB, Kepala Teknik Tambang, asuransi pegawai, ya kan? Selamat, kemudian ke standarisasi K3 dalam kerja. Kalau ini tidak terpenuhi, Bapak tetap memberikan izin, misalnya. Mereka tidak memenuhi syarat nih, tapi Bapak izinnya tetap dibuka. Kemudian kalau ada kecelakaan kerja, kalau tambangnya mengalami musibah, apa konsekuensinya terhadap pejabat yang meloloskan sebuah izin yang tidak terpenuhi persyaratannya? Ya ada. Waduh, tajam pertanyaannya. Hanya saja sanksi administrasi ya. Jadi ada juga sebenarnya sanksi lain yang lebih bagus ya. Artinya gini Pak, kalau ada musibah nih, Pidana lah. Ada musibah pada sebuah areal penambangan, ternyata oleh penyidik kepolisian dokumen tambangnya itu tidak lengkap, tetapi Bapak tidak memberikan teguran. Apa konsekuensi yang akan terima oleh Bapak? Ini pertanyaan yang pintar sih. Jadi biar dia mengakui sendiri. Ini urusannya polisi cuy. Ya pidana cuy.
Panik gak? Panik gak? Panik dong. Masa iya gak panik, Pak? Sebagai kepala dinas SDM yang berikan itu. Ya konsekuensinya tentunya kalau saya pribadi gitu, saya semuanya. Gak cukup. Konsekuensi pidana yang akan Oh iya. diterima. Konsep pidana, bukan konsep jabatan. Jabatan iya mundur, oke, appreciate. Tapi kan pidana ini kan menunggu nih Pak, tolong dijawab. Gini Pak, memang pengawasan itu melekat Pak ya terhadap Muter nih jawabnya. apa ya kinerja dari ASN itu sendiri. Artinya ada sebuah kelalaian, abai, Abai, pengawasannya lemah. lemah. Kemudian dokumennya tidak bisa diloloskan. Berarti Bapak punya konsekuensi pidana dong. ada potensinya seperti Ya, artinya kalau misalnya nih Bapak penyelenggara tambang Itu di Jawa maksud. Barat, kemudian ada peristiwa kecelakaan pada sebuah area usaha tambang. Ternyata polisi memeriksa dokumen tambangnya tidak lengkap. Kemudian Bapak abai membiarkan sebuah kegiatan yang bertentangan dengan hukum Takut dong. terjadi. Berarti bisa dipidana dong. Bisa dong. berpotensi. Iya berpotensi. Berpotensi. Makanya kan daripada ini saya sebagai gubernur ya, Betul. daripada Bapak dipidana pada suatu saat karena potensi kecelakaan kerja tambangnya Besar. sangat besar. Sangat besar. Daripada Bapak dipidana pada suatu saat, kan lebih baik kepala SDM saklek. Saklek Pak. Saklek. Karena kesaklakan itu bukan hanya melindungi warga tambang, bukan hanya melindungi perusahaan tambang dan warga di sekitar, tetapi Saklek. melindungi diri. diri sendiri dan juga Kayaknya kemarin nggak saklek deh, kayaknya masih tenang para pengusaha, nanti buka lagi, tenang aja, tenang. Tanpa dia melakukan evaluasi sebelumnya. Harusnya kayak gitu-gitu kan langsung gercep tuh, tata kelola, evaluasi, audit langsung. Ini kan enggak. Setelah diperintah oleh gubernur akan adanya tata kelola baru, dan dia tidak mau disalahkan di rekaman itu yang bocor itu kan, maksudnya tidak mau disalahkan. Anjay. Ih serem Pak masa depannya nih. Kok agak maghrib nih masa depan. ajaran yang ada di pemerintahan. Nah itu. Setuju Pak Gu. Setuju Pak Gu. Setuju. Makanya Pak Gu bikin. Kemarin pada saat kejadian pasca kejadian Gunung Kuda itu adalah sebuah pembelajaran besar. Deg-degan Kita tetap. evaluasi semuanya ternyata hampir sebagian besar itu tidak memiliki RKB Pak. Nah itu Saya udah ketahuan. Sementara. Jadi untungnya Gunung Kuda. Ini ngomong untung nih Pak. Jadi Bapak ini kan belajar dari kasus Gunung Kuda. Karena kan sebelumnya Bapak kepala PO. Kan ke situ baru Pak. Pembelajaran dari Gunung Kuda adalah untung Bapak di Gunung Kuda itu sebelumnya sudah memberikan surat Pak, peringatan. peringatan. Jadi gini Pak Gu, izin, karena kita kewenangan terbatas, kita tuh dalam arti kata pemerintah daerah, provinsi gitu Pak. Akhirnya yang bisa dilakukan itu hanya memberikan surat peringatan saja. Peringatan berarti ya, ini Anda sudah kayak begini. Yang bisa menghentikan sesungguhnya itu adalah inspektur tambang. Tetapi karena kasusnya sudah luar biasa, fatalitas, kita berani mengambil. Nah, izin Pak Gu, saya akhirnya Dan harusnya kemarin kadis ini yang memberhentikan operasional sementara tuh. Apalagi sudah ada banyak korban di dalam bulan Agustus saja waktu percakapan KDM dengan korban di Parung Panjang itu udah banyak loh. Bulan Agustus loh. Kayak 3 atau berapa gitu. Itu kan udah luar biasa loh. Bahwa jalan itu sudah tidak kondusif. Harusnya dia malah yang menyetung, ini malah dia yang ngadem-ngadepin mau dibuka lagi. Aduh Pak. Serem Pak. Siap-siap. Ini loh apa? Luangkan waktu banyak dengan keluarga lah. konsultasi dengan Biro Hukum provinsi. Bagaimana kalau misalkan aturannya dari ada sebuah kejadian di pertambangan mesti melalui peringatan 1, peringatan 2, kemudian penghentian sementara, terakhir cabut permanen. Kalau dari perspektif pengawasan itu fatalitasnya mendekati fatalitas, boleh nggak langsung masuk ke urutan yang ketiga, penghentian sementara, boleh nggak? Surat formal itu sudah, makanya saya ambil sikap dibandingkan protokol. Dan itu untuk tambang yang berizin. Yang berizin. Untuk tambang yang tidak berizin, apabila ada kecelakaan kerja, kemudian dari proses tambang itu tetap aja
kepala SDM ke bawah. Kalau kita tidak menutup betul tambang itu, artinya kita sama melakukan pembiaraan. Aduh. Untuk itu menutup tambang yang tidak berizin pun bagian melindungi masyarakat dan melindungi aparat. Nah, yang terakhir kan gubernur juga sudah kirim surat nih ke IPB untuk melakukan audit investigatif terhadap seluruh tambang ilegal. Cepet ya kerjanya gubernur Apakah gua. ada potensi kerugian negara atau tidak? Kan itu Pak. Nah, nanti kalau Ada. ternyata ditemukan potensi kerugian negara dari tambang ilegal itu sebagaimana terjadi pada kasus timah yang berdampak Gak pada bisa kerugian negara tidur. yang ratusan triliun. Gak Ratusan bisa triliun tidur. maka kita pun akan memproses tambang ilegal itu bukan hanya dari undang-undang tambang, tapi akan mengundang undang-undang korupsi karena merugikan negara kan. Tambang nih Pak nggak bayar pajak, Gila. kemudian Ancamannya banyak. muatannya melebihi kapasitas, mencemari lingkungan, merusak infrastruktur jalan. Kalau dihitung itu kerugian negara kan, kira kan? Betul. Gitu. Jadi yang ramai sekarang itu adalah tambang yang di Bandung Barat. Jadi tambang Bandung Barat itu oleh Bapak dihentikan dikarenakan tidak memiliki RKB Bang Grup dan juga tidak memiliki KTT Bang. Oke. Udahlah. Ancaman pasalnya berlapis cuy. Dari pidana karena lalai dalam bekerja karena mengakibatkan korban jiwa yang sudah jelas-jelas datanya dari kepolisian, dan akibat meninggalnya pun jelas karena mobil-mobil tambang. Belum lagi ancaman pasal korupsi tadi. Sumpah bapak ini pasti nggak bisa tidur sih. Duduk pun tadi, gue yakin tuh punggungnya keringetan cuy. Walaupun AC itu punggungnya keringetan. Gila, KDM nguliknya ini ya, halus pelan gitu kan. Tapi dikembalikan dia harus sadar nih. Sebenarnya obrolan tadi hanya untuk menyadarkan ini loh potensi yang lu terima sekarang. Ini loh situasinya sebenarnya yang sekarang. Paham gak sih lo? Jangan tenang-tenang aja. Karena Kadis bertanggung jawab, kepala dinas nih SDM bertanggung jawab. Karena pengawasan tidak berjalan, tidak hanya mengawasi perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki izin, itu kan udah jelas ya, itu di bawah pengawasan dia, udah punya izin berarti harus diawasi, disupervisi. Nah, ditambah lagi kita tahu bahwa tambang-tambang liar juga di luar sana pasti ada nih. Kemunculan tambang-tambang liar itu berpotensi juga untuk mencopot jabatannya dia, untuk atau dia mau mundur. Nah, ada pidana korupsi karena aliran dananya kan nggak jelas, ini ada dugaan. Kenapa itu ada terjadinya pembiaran? Gitu, tambang tuh bukan kayak lu nyangkul di kebun kecil gitu loh, itu yang dikeruk pakai alat berat, pakai eskavator itulah pokoknya pakai truk-truk besar. Lu bukan kayak lagi di kebun nanam cabai yang ngerusaknya cuma dikit gitu tanahnya. Ini jelas gak bisa tidur. Wow, I think that's it guys. Udah. Ketemu lagi di video gue yang lain. Ketemu lagi dengan video. Ntar lu, gue mau ngomong. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bongkos.